Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Kali ini kita bertemu lagi di Mirabilis Channel. Nah, kali ini juga kakak akan menerangkan tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Ada ciri umum dan ada ciri khusus ya. Buat belajar kalian ya, jangan lupa sebelum belajar kalian harus selalu membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya udah, langsung aja kita tonton videonya ya. Jangan lupa subscribe dan di like. Terima kasih. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada dua, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum berarti ciri ini dialami oleh semua makhluk hidup, sedangkan ciri khusus hanya dialami oleh beberapa organisme atau organisme tersebut saja yang memiliki ciri tersebut. Seperti itu. Ya, sekarang berikut contoh ciri umum makhluk hidup. Ya, yang tadi kakak bilang ya, ciri umum ini berarti dimiliki oleh semua organisme hidup ya. Yang pertama adalah bernafas. Bernafas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air ya. Tujuan dari bernafas ini adalah memperoleh energi. Yang kedua adalah butuh nutrisi. Setiap makhluk hidup itu pasti butuh makanan kan ya. Yang ketiga, bergerak. Bergeraknya bisa gerak aktif maupun gerak pasif. Yang keempat, menanggapi rangsang ya, peka terhadap rangsang atau suka disebut dengan iritabilitas. Yang kelima, reproduksi atau disebut juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Sekarang masuk ke ciri khusus makhluk hidup. Untuk yang pertama ini saya kasih gambar cicak ya sama kadal. Nah, cicak dan kadal ini memiliki ciri khusus yang namanya autotomi. Autotomi ini adalah kemampuan cicak dan kadal ya memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Dan juga untuk cicak kakinya berperekat sehingga bisa merayap atau dapat menempel di dinding. Ya, selanjutnya ciri khusus unta ya. Unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanan ya berupa lemak. Dan bulu matanya juga panjang agar debu tidak masuk ke dalam mata, jadi menghalau debu ya. Dan juga unta memiliki bantalan kaki agar tidak terperosok di pasir. Telapak kakinya juga lebar dan berkuku dua. Sekarang ciri khusus pada bunglon. Bunglon melakukan mimikri, yaitu mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat hinggapnya agar terlindung dari pemangsanya sekaligus tersamar dari hewan yang akan dimangsanya. Contohnya, kalau misalkan dia menempel di daun, maka ya warnanya hijau. Ketika dia menempel di tanah, maka warnanya menjadi coklat. Jadi menyesuaikan dengan lingkungannya ya untuk perubahan warnanya. Selanjutnya, ciri khusus makhluk hidup pada kelelawar, lumba-lumba, dan paus. Mereka memiliki kemampuan ekolokasi. Ekolokasi atau disebut juga biosonar adalah sonar biologi yang digunakan oleh beberapa jenis binatang. Binatang yang memiliki kemampuan ekolokasi itu mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut yang dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya sehingga bisa mengidentifikasi keberadaan objek. Ekolokasi ini juga digunakan binatang sebagai alat navigasi untuk berkelana atau berburu. Ya, next, ciri-ciri khusus pada gurita dan cumi-cumi. Gurita dan cumi-cumi akan mengeluarkan tinta saat mereka merasa terancam untuk menghindar dari pemangsa. Gurita dan cumi-cumi juga mampu mengubah warna kulitnya sesuai lingkungannya karena memiliki pigmen kromatofora dengan tujuan menjebak mangsanya atau menghindar dari pemangsa. Nah, kalau ini kalian pasti tahu ya, hewan yang aktif di malam hari. Suka disebutnya hewan nokturnal ya kalau aktif di malam hari. Nah, ini adalah burung hantu. Lehernya dapat berputar hingga 180 derajat.
yang berfungsi untuk melihat mangsanya. Pendengaran dan penglihatannya juga tajam untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Selanjutnya, ciri khusus makhluk hidup berupa tumbuhan ya. Pada gambar ini adalah gambar Venus dan kantung semar. Kantung semar dan Venus ini disebut tumbuhan insektivora karena memakan serangga. Ya, jadi pada Venus itu daunnya itu akan terbuka ketika menunggu serangga, lalu akan tertutup ketika serangga masuk ke dalamnya. Jadi dia menyerap nitrogen si serangga. Sedangkan pada kantung semar, itu kantung semar daunnya berbentuk seperti piala yang di dalamnya, di dalam dinding piala tersebut ada cairan nektar yang manis sehingga bisa memikat serangga. Serangga yang terpikat maka dia akan menempel lalu jatuh dan larut bersama cairan yang ada di dalam daun si kantung semar tersebut. Larut dan sehingga si kantung semarnya itu langsung menyerap nitrogen si serangga ya. Jadi mereka itu kantung semar dan Venus itu dia hidup di tempat rawa-rawa gitu yang miskin nitrogen. Makanya dia butuh nitrogen dari serangga yang mereka tangkap untuk memenuhi kebutuhan nitrogen kantung semar dan Venus itu sendiri. Sekarang ciri tumbuhan teratai. Teratai ini memiliki daun yang tipis dan lebar ya, untuk mempercepat penguapan. Stomatanya juga banyak ya. Batangnya pun berongga. Kenapa berongga? Agar dapat mengapung di permukaan air. Cantik ya bunganya ya. Kalau ini gambar eceng gondok. Eceng gondok sama saja nih seperti teratai, batangnya juga berongga ya. Jadi batangnya berongga itu tujuannya adalah agar mempermudah dalam mengapung di atas permukaan air. Oh iya, eceng gondok dan teratai juga termasuk tumbuhan hidrofit ya, karena mereka hidup di air. Next, ciri khusus pada kaktus. Nah, daun kaktus ini berbentuk duri ya, dan pada batangnya pun berlapis lilin. Daun berbentuk duri dan batangnya berlapis lilin ini tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan karena hidupnya di gurun kan ya. Lalu batangnya juga ternyata bisa menyimpan air, makanya suka disebut batang sukulen ya. Lalu akarnya itu panjang. Kenapa panjang? Karena harus menjangkau air kan ya yang ada di dalam tanah seperti itu. Ya, sebenarnya masih banyak lagi ya ciri khusus makhluk hidup yang lain, tapi kakak cukupkan sampai di sini. Kalau ada kritik dan saran kakak terima, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.